Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu semuanya. Apa kabar? Oke, kali ini kalian akan belajar mengenai corak kehidupan dan hasil-hasil budaya masa praaksara di Indonesia. Kamu tahu apa itu masa praaksara? Tahu dong tentunya. Ya, praaksara adalah kehidupan manusia sebelum mengenal tulisan. Nah, sebelum memasuki materi yang selanjutnya, maka ibu akan memberikan penjelasan tentang perkembangan bumi dan munculnya makhluk hidup. Sebelum kita masuki pelajaran mengenai praaksara, ibu akan menjelaskan tentang perkembangan bumi dan munculnya makhluk hidup. Menurut teori geologi, proses perkembangan bumi terbagi menjadi 4 tahapan. Yang pertama adalah masa Arkaikum, yaitu masa tertua sekitar 2,5 miliar tahun yang lalu. Yang kedua, masa Paleozoikum yang berlangsung sekitar antara tahun 500 sampai 245 juta tahun yang lalu. Yang ketiga adalah masa Mesozoikum yang berlangsung sekitar tahun 245 sampai 65 juta tahun yang lalu. Dan yang terakhir adalah masa Neozoikum yang berlangsung antara sekitar tahun 60 juta tahun yang lalu. Pada masa Neozoikum, tepatnya pada kala Pleistosen, manusia purba juga sudah mulai muncul. Bahkan pada kala Holosen, manusia telah berkembang lebih sempurna dengan munculnya jenis Homo sapiens yang berciri-ciri seperti manusia sekarang. Kalau tadi ibu telah menjelaskan tentang pembagian perkembangan evolusi bumi menurut teori geologi, maka ibu akan jelaskan tentang terbentuknya Kepulauan Indonesia. Terdapat 3 faktor utama yang menyebabkan bumi tidak stabil dan juga menyebabkan terbentuknya Kepulauan Indonesia, yaitu 1. Adanya perubahan bentuk daratan akibat tenaga endogen dan eksogen. Tentunya kamu tahu kan apa itu tenaga endogen dan apa itu tenaga eksogen. Endogen berarti ada dari dalam bumi, sedangkan eksogen itu berarti ada dari luar bumi. Kemudian yang kedua, adanya perubahan iklim yang mengakibatkan perubahan suhu dan bentuk bumi. Dan yang ketiga, adanya letusan gunung api. Nah, Indonesia termasuk negara yang banyak sekali gunung apinya. Tenaga endogen, pergerakan lempeng tektonik. Di Indonesia terbentuk 3 lempengan atau ada 3 lempengan yang ada di Indonesia. Yang pertama adalah lempeng Indo-Austria yang bergerak ke arah timur laut Indonesia. Yang kedua, lempeng Eurasia yang bergerak ke arah selatan dan tenggara Indonesia. Sedangkan lempeng yang ketiga adalah lempeng Pasifik yang bergerak ke arah barat sampai barat Indonesia. Selain ketiga lempeng di atas, terdapat pula satu lempeng kecil yang bernama lempeng Filipina. Lempeng ini bergerak ke arah barat daya Indonesia. Kalau tadi ibu sudah jelaskan tentang tenaga endogen, kali ini ibu akan menjelaskan tentang tenaga eksogen. Tenaga eksogen adalah tenaga yang berasal dari luar bumi. Sifat umum tenaga eksogen adalah merombak bentuk permukaan bumi, hasil bentukan dari tenaga endogen. Secara umum, tenaga eksogen berasal dari 3 sumber. Yang pertama, atmosfer, yaitu perubahan suhu dan angin. Yang kedua, air, bisa berupa aliran air, siraman hujan, dan sebagainya. Yang ketiga, organisme, berupa jasad kronik, baik berupa tumbuhan, hewan, dan manusia. Perubahan iklim, berupa turunnya muka laut sekitar 60-70 meter di bawah muka semula karena bagian terbesar air di dunia membeku, terutama di bagian bumi utara dan selatan.
Hal ini terjadi pada zaman es atau zaman glasial. Disebut zaman glasial karena temperatur bumi yang sangat rendah dan gletser utara kutub utara mencair, sehingga menutupi benua-benua besar seperti Asia, Eropa, dan Amerika. Sekarang mengenai gunung api. Letusan gunung api, lempeng tektonik berupa massa batuan itu sangat besar, dan karena itu energinya juga besar. Jika lempengan itu terus bergerak, yang menyebabkan kepulauan Indonesia rentan mengalami gunung meletus, gempa bumi, dan tsunami. Berikutnya adalah tentang corak kehidupan dan hasil-hasil budaya manusia pada masa praaksara di Indonesia. Ibu akan jelaskan sedikit mengenai praaksara. Praaksara adalah masa sebelum mengenal tulisan. Bagaimana kita dapat membuktikan bahwa pada masa lalu sudah ada kehidupan manusia, tetapi belum ada bukti tertulisnya? Ayo, siapa yang tahu? Nah, tentunya kalian tahu kan waktu di SMP? Nah, untuk mengetahui atau membuktikan bahwa pada masa lalu sudah ada tulisan, yang pertama dari, ayo apa? Kasih tahu dong. Dari fosil-fosil yang ditemukan, artefak yang ditemukan, itu yang menandakan, yang membuktikan bahwa pada masa lampau sudah ada kehidupan praaksara. Pada masa praaksara terbagi menjadi berapa zaman? Ada yang tahu? 2, 3, atau 1? Tentunya zaman praaksara di Indonesia terbagi menjadi 3 zaman. Yang pertama adalah zaman batu, zaman logam, dan zaman tembaga. Namun, kehidupan di Indonesia pada zaman itu tidak ditemukan zaman tembaga. Sehingga bisa dikatakan bahwa masa praaksara di Indonesia terbagi menjadi 2 zaman, yaitu zaman batu dan zaman logam. Sedangkan zaman batu itu sendiri terbagi menjadi 4 zaman. Zaman pertama adalah zaman Paleolitikum atau zaman batu tua. Yang kedua, zaman Mesolitikum atau zaman batu pertengahan. Yang ketiga adalah zaman Neolitikum, yaitu zaman batu muda. Dan yang terakhir adalah zaman Megalitikum atau yang disebut dengan zaman kebudayaan batu besar. Apa saja hasil-hasil budaya pada masa praaksara? Nah, bisa disebutkan ini sama Ibu. Yang pertama adalah zaman Paleolitikum. Di zaman Paleolitikum, selain kita juga melihat bagaimana budaya dari masa itu, juga sudah ada kehidupan manusia purba. Manusia purba itu seperti Meganthropus, Pithecanthropus, Homo, dan lain sebagainya. Ya, Pithecanthropus ada Pithecanthropus erectus, Meganthropus paleojavanicus, ada Homo soloensis, ada Homo mojokertensis, ada Homo sapien. Itu adalah jenis-jenis manusia prasejarah yang dimana manusia-manusia ini meninggalkan hasil-hasil budayanya sebagai bukti bahwa pada masa lampau sudah ada kehidupan manusia prasejarah. Hasil budaya seperti kapak primbas, alat serpi, alat tulang, ya bisa kita lihat di layar. Kamu lihat contoh-contohnya. Gimana gambar dari kapak primbas? Bisa lihat dari contoh gambar alat serpi, contoh gambar dari alat tulang. Yuk, disimak baik-baik. Kamu perhatikan baik-baik. Oke. Ya, sekarang budaya Mesolitikum. Hasil budayanya seperti serpi bilah, bisa dilihat di layar. Kemudian alat-alat tulang,
Kemudian juga kapak genggam dari Sumatera. Bisa kamu bedakan antara satu budaya dengan budaya yang lain. Ya, sekarang lanjut ke budaya Neolitikum. Cara hidup berburu dan mengumpulkan makanan perlahan meninggalkan kegiatan bercocok tanam yang dilakukan dengan menebang pohon, membakar pohon, dan belukar sehingga tercipta ladang tanah, meskipun sifatnya sederhana. Hasil budayanya adalah beliung persegi. Perhatikan di layar gambarnya. Kemudian ada kapak lonjong, kemudian ada alat-alat obsidian, ada juga mata panah. Lihat gambarnya, perhatikan baik-baik gambarnya. Ada juga gerabah, ada juga alat pemukul dari kayu, ada juga perhiasan. Ya, sekarang budaya Megalitikum. Seperti Ibu katakan bahwa Megalitikum adalah kebudayaan zaman batu besar, di mana hasil dari kebudayaan tersebut berupa bangunan-bangunan seperti punden berundak-undak, menhir, kubur batu, dolmen, arca batu, dan lain sebagainya. Ya, sekarang zaman logam. Hasil budayanya seperti akara dan moko, ada bejana perunggu, ada gelang, ada arca perunggu, ada bejana perunggu yang bentuknya beda. Ya, anak-anak bisa lihat semuanya di tampilan layarnya. Silakan diperhatikan satu dengan yang lainnya. Ya, sudah? Oke. Kalau tadi kalian sudah melihat bagaimana gambar contoh dari hasil-hasil budayanya, maka dapat disimpulkan bahwa hasil budaya pada zaman logam terbagi menjadi 3, yaitu alat-alat dari logam perunggu, alat-alat dari besi, dan juga gerabah. Kemudian pada zaman ini juga sudah ada terbentuk kepercayaan, di mana mereka sudah percaya kepada arwah nenek moyang. Bentuk kepercayaan pada zaman ini terpengaruh kepada arwah nenek moyang terhadap perjalanan hidup manusia, serta upacara religius yang menyertainya. Hasil budayanya berupa bangunan-bangunan besar atau bangunan megalitik sebagai tempat pemujaan. Hasil kebudayaan pada masyarakat praaksara tingkat lanjut, yaitu tradisi lisan. Kata tradisi berasal dari bahasa Latin tradition, yang berarti menyampaikan atau meneruskan. Begitu pula dalam bahasa Inggris. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata tradisi diartikan sebagai hal yang disampaikan atau yang diteruskan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Karena manusia pada zaman ini menyampaikan sesuatu dengan berbicara, maka disebut tradisi lisan. Tradisi lisan terangkum dalam apa yang disebut folklore. Folklore adalah bagian dari kebudayaan suatu masyarakat yang tersebar dan bersifat tradisional yang diwariskan secara lisan dan turun-temurun. Ciri-ciri dari folklore adalah 1. Penyebaran dan pewarisan dilakukan secara lisan. 2. Bersifat anonim, artinya nama penciptanya tidak diketahui. Yang ketiga, bersifat tradisional, artinya terikat dalam bentuk dan aturan yang baku. Oke, bisa kita lihat gambar di layar bahwa di sini ada beberapa jenis folklore. Yang pertama adalah mitos, kemudian legenda, dongeng, nyanyian rakyat, dan upacara. Saat ini, tradisi lisan yang masih lestari adalah wayang, terutama orang-orang Jawa. Ya,
wayang ini sangat dekat dengan mereka sebagai seni dari budaya. Kemudian selain wayang, ada juga wayang beber. Ada juga yang disebut dengan ma. Ya, seperti yang kita lihat di contoh gambarnya, wayang beber, kemudian wayang kulit, kemudian ada mak. Ini adalah contoh dari tradisi lisan yang masih lestari. Nah, kemudian juga ada didong. Kemudian ada rabab. Ini adalah hasil budaya juga dari tradisi lisan. Lihat di contoh gambarnya. Demikian yang sudah Ibu jelaskan, bahwa hasil-hasil budaya pada zaman praaksara, juga pada zaman sejarah yang mungkin sampai saat ini masih bisa kita lihat. Nah, untuk lebih menambah wawasan kalian tentang hasil-hasil budaya, silahkan cari informasi sebanyak-banyaknya tentang hasil budaya tersebut di internet. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.